ada pom bensin. Kita cas dulu motor listriknya, adaptor, charger, ini soket ngecasnya di situ. Jadi nanti ini kalau sudah penuh lampunya warna hijau, sambil ngecas sepeda listriknya juga ya. Sama dari VR juga, VR FS1, VR Uno 3. Mantap. Oke, ini sudah berwarna hijau ya, artinya sudah penuh teman-teman ngecasnya ya. Ngecasnya di sini tuh. Oke, 143 km odometernya. Oke, ini baterai sudah dicas full ya, VR FS1 nya. Dan pada video kali ini saya mau tes jarak VR FS1 yang klaimnya adalah 80 km. Nah, ini dari rumah saya ke Karangampel itu sekitar hampir 40 km ya. Jadi bolak-balik ya 80 km. Akankah dia mogok atau akankah dia berhasil? Tapi di sini ada notnya adalah kayaknya bannya agak kurang angin. Nanti saya sambil mau isi angin dan sambil antar anak juga ya teman-teman. Nah, ini odometernya kita cek yuk. Dan 143 km odometernya ya. Nanti kira-kira hampir plus 80. Oke, kita langsung aja siap-siap VR FS1 tes jarak. Oke, jadi kita ini akan ukur jaraknya pakai jam tangan Amas VT-Rex 2 ya. Di distance nih sebelah kiri itu 00. Nah, di sini juga nanti kita akan ukur juga ya. Jadi ini saya mau sambil ngantar anak, sambil aktivitas ya. Yuk, 0 nih. Yuk, let's go. Sok naik kan. Jadi ternyata di sininya ada tripnya ya. Tadi kita jalan dari rumah 5 km teman-teman. Nah, ini bisa berpatokan dengan ini dan berpatokan dengan jam. Nah, 4,75 km. Beda tipis lah ya. Oke, kita antar anak dulu ke TK Al-Azhar. Let's go. Oke, ini ngantar anaknya udah ya. Dapat 5 km. Yuk kita lanjut ke Karangampel. Nah, kita cek dulu ke Karangampel dari sini berapa kilo ya. Nah, Karangampel ya, 33 km guys. Yuk kita gas aja. Let's go. Hah? 80 kilo. Makanya ini sekali ngetes. Lanjut. Oke, yuk kita berangkat. Tadi boncengan ya, otomatis bobotnya lebih berat. Dan kali ini saya sendirian. Sebagai informasi, berat saya sekitar 90 kg teman-teman. Kita kesini. Jadi ini ada 3 mode ya.
Mode 1 itu paling lambat, mode 2 itu lebih cepat, mode 3 nya dia paling ngegas teman-teman. Ini maksimal di 55 km per jam ya. Tapi kali ini saya seringnya di 2 aja, santai. Tapi kalau dari berhenti enakan 1 sih, dia lebih halus ya. Kalau dari 2 dia agak nyentak powernya. Jadi kalau dari berhenti enakan pakai 1. Oke teman-teman, ternyata saya ada kegiatan ya di sekitar Sindang Laut. Jadi kita nggak jadi ke Karangampel ya teman-teman ya. Jadi kita ke arah Sindang Laut aja. Toh yang penting tes jarak ini tetap berjalan, real life test. Lanjut kita ke Sindang Laut, ngetes sambil berkegiatan teman-teman, real life test sambil aktivitas ya. 11 km. Ya tadi ada tanjakan ya, ternyata aman banget, dengan mudahnya bisa nanjak. Padahal ini ban nggak terlalu keras dan bobot saya lumayan 90-an teman-teman. Nah depan ada tanjakan lagi. Oke, kalau gue lumayan sih kerasa ya. Jadi untuk di tanjakan perkotaan aman sih. Ini padahal di mode 2 ya. Kalau di mode 3 powernya akan lebih besar lagi. Oke, kita ini udah keluar kota Cirebon ya. Ini masuk kabupaten nih. Gapura depan ini menandakan sudah masuk kabupaten. Sekarang jalan 17 km. Mantap. Oke, nyampe Bundu dan 21 km. Wah, masih panjang ya perjalanan ya. Oke, jalan 26 km dan kita di dekat pesantren Buntet teman-teman. Pesantren Buntet di Cirebon. Ya tadi saya urusannya udah di sini selesai, tapi saya mau muter-muter dulu biar jaraknya bertambah. Jadi ini rasa berkendaranya itu cukup nyaman teman-teman ya. Joknya empuk, remnya yang belakang pakem teman-teman. Kalau yang depan kurang pakem karena satu piston ya. Yang 2 piston itu justru rem belakang, jadi rem dua-duanya double cakram. Klaksonnya kayak gini ya. Dan ini yang saya rasain lagi, suspensinya enak banget. Ketika jalan bergelombang juga enak. Buat belok handlingnya juga enak. Jadi belum ada komplain sih di motor ini ya. Kita lanjut aja terus jalan jauh. Jadi ini kalau saya matiin mesinnya nanti akan nol lagi teman-teman, trip ini ya. Makanya saya sengaja nih kalau bisa jangan sampai dimatiin kontaknya, jadi jelas ya. Dari 0 sampai berapa kilometer dia bisa melaju. Jadi treknya campur ya. Jalan raya yang lancar, di pasar, di perkotaan, kadang mode 1, kadang mode 2. Real life test. Ini di pasar Cipejus, Cirebon. Jalan 30 km. km. Yang ini kita akan balik kanan ya. Dan nanti akan muter-muter di mungkin di sekitar kota Cirebon. Ya, lihat betapa mudahnya pakai ini ngelewatin rel kereta yang lumayan tinggi itu ya. Nah, kita ke arah kota Cirebon lagi ya. Yo. Oke, nyampe kota Cirebon lagi. Jarak 45 km. Kayaknya udah berkurang 2-3 bar ya tuh, sudah berkurang.
ada pom bensin. Wah, ini motor bukan temannya pom bensin, guys. Ya, jarak 48 km. Aduh, terus luar biasa, udah lumayan jauh ya, 48 kilo. Main 80 kilo. Waduh, saya antara pesimis dan optimis ya teman-teman, karena udah berkurang lagi nih barnya. Mungkin karena bobot saya lebih lumayan ya, karena 90 kg. Di bagasi juga ada barang. Dan kemungkinan bannya juga agak terlalu empuk ya, kurang keras sedikit. Jadi ngaruh juga ke jarak si motor ini. Oke, kita sampai di Keraton Kesepuhan. Jadi teman-teman kalau ke Cirebon itu wajib ke Keraton Kesepuhan. Ini wisata andalan Cirebon ya. Ini alun-alunnya baru jadi dan lumayan bagus teman-teman. Nah, ini parkirannya. Parkiran Keraton Kesepuhan di sini. Dan pintu masuknya sebelah sini ya, dekat. Nih, loketnya dari sini ya. Ini parkir mobil 10.000, masuknya saya lupa ya berapa ya. Nah, ini salah satu wisata andalan Kota Cirebon. Dan ini alun-alunnya baru direnovasi, alun-alun Sangkala Buana. Kita coba foto dulu di sana deh, bagus deh. Powernya masih kerasa ngisi guys. Wah, polisi tidur. Oke, kita berada di Grage City ya, di komplek Grage City di Cirebon. Di jarak 55 km ini di mode 2 itu gaspol cuma 36 km per jam. Kalau tadi penuh tuh di 41-42 ya. Jadi ini udah kerasa penurunan powernya di kilometer 55 teman-teman. Oh, kita menuju ke daerah sekitar Montoya ya, Cempaka Arum. Ini dari jalan evakuasi ini nanti akan cenderung menanjak jalannya teman-teman. Jadi tesnya itu tidak hanya jalan datar, tapi menanjak juga. Ini udah mau 60 km ya, 59 km. Wah, udah banyak juga guys. Kita lihat jalan menanjak, lurus, macet, lancar, campur semua. Apakah bisa 80 kilo, apakah kurang, apakah bisa lebih? Coba aja guys. Tuh, kita tampilkan apa adanya. Oke, depan jalannya nanjak, lumayan curam. Ini kecepatannya udah berkurang nih, 33. Ini nanjak, apakah dia akan kuat? Ya, kecepatannya berkurang terus, 32, 31, karena nanjak 30, 29. Oke, 29 ya. Wih, 28, nanjak ini guys. Ayo, 27, 26. Turun terus. Wah, baterainya sampai ke merah nih. Udah mau habis guys. 27, karena nanjak ini dan kedip-kedip. Waduh, ini saya takut mogok di jalan ini. Oke, naik lagi baterainya ketika turun tanjakannya selesai, tapi masih nanjak ini. Wah, tinggal 3 bar. 2 bar. Ini detik-detik yang menegangkan buat saya, takut mogok guys.
Wah, merah. Sedangkan tanjakan masih lumayan banyak teman-teman. Oh, depan ada tanjakan lagi. Semoga kuat ya. Minimal sampai rumah deh. Kali ini saya mau ada urusan dulu di sekitar Montoya ya, baru pulang ke rumah. Waduh, merah nih. Tanjakannya depan masih ada tuh yang lumayan curam. Aduh, ngeri-ngeri sedap. Akankah Via RP1 mogok di jalan? Akankah berhasil sampai rumah dengan selamat? Oh, kita coba aja buktikan. Oke, kita nyampe perumahan The Gardens. Dan tanjakannya itu lihat, aduh, tinggi dan lumayan panjang. Sedangkan nih bannya tinggal 2. Ya, saya yakin ini bakal merah lagi nih ketika nanjak. Oke, akankah dia berhasil melewati tanjakan ini? Gokil sih ini. Feeling saya sih kayaknya saya pesimis ya kalau untuk 80 kilo, karena ini banyak tanjakan juga dari tadi. Wah, kedip-kedip. Tuh, bukti tanjakannya apa sampai didorong, lihat tuh sepeda. Wah, kedip-kedip guys, merah. Ayo, kamu bisa. 23 km per jam. Oke, berhasil ya. Ini tanjakan apa namanya? Jalan tol, flyover. Oke, depan ada turunan. Ketika lepas gas, dia baterainya naik ya, karena voltasenya naik. Ketika kita gas itu akan turun lagi. Jadi tergantung beban nih, beban yang dipikul si baterai. Saya udah di merah, jarak di 63 km teman-teman. Ya, saya udah pesimis nggak bisa sampai 80 ya, karena medan yang dilalui tidak mudah, banyak tanjakan juga. Ya, batu udah kedip-kedip. Dan bobot saya mungkin lumayan, 90 kiloan. Ada barang juga ya di bagasi. Tadi total bobot bisa 100. Bobot maksimalnya 150 kilo ya. Kalau yang ngetesnya bobotnya cuma 50 kilo, mungkin jaraknya akan lebih jauh ya. Dan bannya ketika dikerasin dulu ya. Kalau ini bannya agak kempes sedikit biar nyaman. Kalau kendaraan sukanya agak kempes sedikit ya. Oke, powernya kerasa banget, udah kurang mumpuni ya powernya ya. Lain dengan ketika penuh baterainya, wajar karena voltase baterainya sudah berkurang. Tapi kalau tadi banyak tanjakan, nah ya, kalau ini jalannya cenderung sedikit menurun, jadinya dia barnya naik ya, karena voltase baterainya ketika nanjak itu voltase baterainya tuh kepake banyak, jadinya turun. Kalau pas sedikit turunan kayak gini, dia voltase baterainya naik, jadi di indikator baterai di sini juga naik ya. 65 kilo guys, targetnya 15 kilo lagi kalau berdasar klaim. Tapi saya nggak tahu itu yang klaim 80 km itu test ridernya beratnya berapa, tekanan anginnya berapa. Jadi beda tekanan angin, beda bobot test ridernya, ya itu akan berbeda juga. Sama kondisi jalan ya, naik apa turun, jelek apa bagus jalannya. Oke guys, depan ada tanjakan lumayan curam. Akankah dia kuat ya? 2 badan ini pasti akan turun. Akankah saya harus dorong? 28, 27 ya merah. Semoga saya nggak harus dorong teman-teman ya. 23, 22, 21, 20, 19, 17. Wah, terus menurun kecepatannya dan hampir berhenti ya, karena baterainya udah mau habis. Oke, berhasil melewati tanjakan dan 67 km. Gokil.
asli gokil. Depan turunan guys, lepas gas baterainya langsung naik lagi. Jadi ketika turunan dia naik, ketika tanjakan dia turun. Si meteran baterai ya. Oke, alhamdulillah udah di komplek ya. Dan 68 km sudah kedip-kedip. Ya kita habisin bener-bener sampai nggak bisa jalan lagi teman-teman. Muter-muter komplek ya. Biarpun kalaupun mogok itu dorongnya nggak jauh ya. Tapi ini asli saya udah salut sih, 69 km. Artinya udah mendekati klaimnya dia di 80 km. Padahal kita ini real life test, ada tanjakan, ada turunan, ada macet, ada lancar, ada jalan jelek, ada jalan bagus. Luar biasa. Salut. Biar RV1 kita habiskan baterainya. Oke teman-teman, ini udah 70 km ya. Ini speednya cuma bisa 12. Kita naikin mode juga dia nggak mau cepet maksudnya. Dan baterai kedip-kedip. Ini udah detik-detik akan habis ya. Jadi kita di mode 1 aja karena mode 1, 2, 3 sama karena udah power udah habis. Ini cuma tinggal belasan kilometer per jam teman-teman. Mantap, salut sih, bisa di atas 70 km dengan bobot 90 kiloan. Masih bisa. Kalau 80 saya nggak yakin, tapi kalau 70 udah bisa ya ternyata ya. Luar biasa via RV1. Dan ini juga tekanan anginnya juga mungkin kurang. Kalau tekanan angin ditambah mungkin ya bisa lebih jauh. Dan utamanya test rider sih, test rider juga sangat berpengaruh ya. Dan jalanan juga. Oke, ini udah detik-detik guys. Udah pelan banget ya. Ini saya gaspol juga udah nggak bisa nih, udah sama aja mau digaspol sama enggak. Mantap. Oke, ini udah tambah pelan lagi ya, udah di bawah 10 km. 9 km. Udah detik-detik ini udah kita sudah menempuh jarak 71 km sekali trip. Mantap. Oke, dia nggak mau jalan lagi guys. 71 kilo nggak mau jalan lagi nih. Dia tulisannya ready, tapi dia nggak mau ini. Waduh, dorong nih. Tiba-tiba bisa lagi. Oke, udah deh, cukup lah. Lagi ngetes Pak J. Tes jarak. Oke, tadi udah sempet nggak mau nyala. Ini untung nyala lagi ya. Ini cukup lah ya, 71 kilo. Mungkin nyampe rumah akan di 72 kilo. Udah cukup banget sih pengetesannya nih. Kasihan. Oke, 72 kilo ya. Udah dari klaim 80 ya 90% udah oke banget sih. Oke teman-teman, cukup ya ini 72 km. Waduh. Oke, akhirnya ya terjawab sudah rasa penasaran saya. 72 km yang bisa ditempuh oleh Via RV1 dalam satu kali pengecasan. Kenapa bisa berbeda dengan klaim yang 80 km? Karena banyak faktor. Yang pertama adalah tekanan angin ya. Kita nggak tahu yang dites, yang pengetesan itu dari VR itu tekanan anginnya berapa. Jadi bisa saja berbeda. Makin keras makin hemat. Kemudian ya tekanan angin juga depan belakang. Kemudian bobot pengendara saya 90 kg ya, sekitar lebih dikit sih. Sama barang-barang di sini ada
charger. Masih dikunci. Jadi bobot 90 kg ya, lumayan berat ya. Dan tadi jalannya juga naik turun. Mungkin di pengetesan jalannya lurus terus dan datar, bisa jadi akan lebih panjang jarak tempuhnya ya. Cuman sebenarnya saya udah sangat-sangat puas ya dengan performa dari VR EV1. Tinggal yang menjadi pertanyaan adalah durabilitasnya gimana, durability-nya, keawetannya gimana gitu. Kalau spare part ada dealernya dan katanya mah spare part ada ya, tapi kita belum tahu sih karena belum pernah. Jadi plusnya adalah dia harganya cuma 9 jutaan, harganya murah, udah STNK BPKB. Plusnya lagi adalah ini joknya empuk. Saya 72 kilo ini pantat nggak panas guys, salut ya. Kemudian modelnya nih plusnya juga, modelnya ini modelnya mahal, klasik kayak Vespa yang harganya jauh di atas ini. Model, jok nyaman, harga beli, kemudian spare part ada, kemudian apalagi ya plusnya ya. Oh ya, suspensi juga nyaman ya. Suspensinya saya salut kok, nyaman ya. Jadi nyetir segitu jauh 72 kilo aman pantatnya, nggak ngerasa capek, panas, komplain enggak. Negatifnya ya, yang sekarang tadi yang positif udah, sekarang yang negatifnya. Oh yang positifnya adalah dia jaraknya ya lumayan jauh, 72 km. Negatifnya dari motor ini yang saya rasain adalah dia, kalau ini kan ada 3 mode teman-teman, mode 1, 2, 3. Kalau mode 1 itu untuk kita awal start ya, kecepatan rendah. Mode 2 itu lebih cepat sedikit, mode 3 paling cepat. Ketika kita mulai dari mode 3 itu hentakannya kerasa banget teman-teman. Dia menghentak tapi ada delay di awal, jadi agak kaget. Kalau untuk awal masih mending di mode 1. Itu ya minus yang pertama. Kemudian minus yang kedua, finishingnya ya, build quality-nya ini ada sedikit. Ini saya kasih lihat. Di sini ada sedikit mangap ya. Ini saya ganti dulu ininya. Nah, ya ini build quality-nya dia agak sedikit mangap yang sebelah kanan. Kalau yang sebelah kirinya aman. Ini unit ini aja atau unit lain gimana saya nggak tahu ya. Cuman yang pasti unit yang ini dia ada mangap di situ. Jadi build quality-nya agak kurang ya untuk yang ini, unit ini. Nah, nih. Itu minus kedua. Kemudian apalagi ya, minus ketiga nggak ada sih teman-teman. Jadi banyak plusnya. Plusnya lagi adalah dia pakai listrik, katanya kata fitur ini kendaraan masa depan, bisa jadi lebih hemat dari motor konvensional ya, combustion engine. Jadi ini sangat menarik. Sekali ngecas bisa 72 kilo. Nah ini sekarang menjadi pertanyaan, ini sebenarnya motor menurut saya untuk siapa sih? Menurut saya ini untuk anak sekolah teman-teman. Anak sekolah lebih aman pakai ini deh. Kenapa? Karena dia nggak akan jauh-jauh mainnya, 72 kilo untuk bolak-balik. Kemudian nggak akan ngebut karena ada speed limitnya di 55 km per jam. Jadi nggak akan anak sekolah ngebut-ngebutan sampai 100 km per jam pakai ini, nggak pakai motor gitu. Itu ya utama anak sekolah. Kemudian untuk orang pada umumnya adalah ini cocok untuk orang-orang yang di kota mungkin yang kegiatannya itu tidak terlalu jauh, aktivitasnya bolak-balik di 70 km masih aman. Nah ini cocok ya. Kalau aktivitas orang yang sehari-harinya lebih dari 70 km saya rasa agak khawatir riskan nanti habis di jalan gitu. Kalau ini kan aman di bawah 70 misal ya, udah sih. Jadi luas banget ini pasarnya, sangat menarik sekali ya. Mungkin bisa menjadi pertimbangan teman-teman nih yang mau beli motor. Kalau beli motor Honda Beat, Yamaha Mio itu kan entry level di mereknya. Itu harganya kalau nggak salah di atas 17 juta. Kalau ini cuman 9 jutaan, kalian sudah dapat motor listrik STNK BPKB super irit dan bisa melaju lebih dari 70 km.
luar biasa ya, salut nih perkembangan kendaraan listrik ya. Oke teman-teman, mungkin di video kali ini saya share tentang motor listrik sampai sini ya. Terjawab sudah rasa penasaran saya, dan semoga video ini bermanfaat dan membantu menjadi gambaran teman-teman untuk yang kalau mau beli motor listrik ini mungkin bisa menjadi pertimbangan. Saya belum tahu ya motor listrik lain kayak gimana speknya dan rasanya gimana, cuman ini menurut saya udah sangat worth it. Oke, teman-teman, sampai ketemu lagi terima kasih yang udah nonton dari awal sampai akhir. Sampai ketemu lagi di video menarik berikutnya. Doakan saya bisa ekspor Indonesia lebih luas lagi, doakan saya bisa ekspor kendaraan listrik lebih banyak lagi, dan semoga segera ada mobil listriknya teman-teman ya. Amin amin ya robbal alamin. Thank you.